Setelah hampir sebulan alami kekosongan stok BBM, saudara, akhirnya pihak swasta sepakat membeli BBM dari Pertamina. Apakah kesepakatan ini jadi solusi ampuh? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya sapa ada Ketua Komisi 12 DPR fraksi Golkar, ada Mas Bambang Patijaya, dan juga ada Direktur Ekonomi Digital Selyus, Mas Nailul Huda. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang, Mas. Saya ke Mas Nailul dulu nih. Akhirnya ada tadi baru saja kita dengarkan ya yang disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang bilang bahwa ini akan ada beberapa poin. Salah satu kesepakatannya adalah membeli BBM dari Pertamina yang berbasis best value atau yang terbaik begitu. Menurut Anda apakah ini bisa jadi solusi ampuh bagi kelangkaan di SPBU swasta yang sudah terjadi? Ya, kita memang banyak berharap pada banyak solusi ya Mas ya. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ini menjadi solusi yang bisa menghadirkan kembali BBM di SPBU swasta. Meskipun kita melihat akar masalahnya ini belum terselesaikan. Karena Apa akar masalahnya adalah memang peraturan yang ini sebenarnya tumpang tindih antara operator dan regulator sebenarnya kan. Pemerintah ini kan mengatur lewat Kementerian SDM-nya sebagai regulator dan juga Pertamina perwakilan pemerintah juga sebagai operator. Gitu. Sering kita sampaikan bahwa ketika ada pemain yang juga berfungsi sebagai regulator, ini bisa mendistorsi pasar dan sebagainya. Nah, maka ini walaupun ya persoalan utamanya itu belum terpenuhi, tapi kita patut memberikan apresiasi ini bisa diselesaikan dengan cara adanya kepastian bahwa swasta ini bisa mendapatkan BBM dari Pertamina best value atau BBM yang belum campur gitu ya. belum dicampur gitu kan. Artinya dari sisi kualitas kita bisa berharap dari swasta ini memberikan kualitas yang sama seperti mereka mengimpor langsung dari luar. Oke, jadi secara jangka pendek ini masih oke lah ya untuk kebijakan ini, tapi akar masalahnya belum teratasi begitu. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang sepakat sebenarnya ini masih bisa dikatakan sebagai solusi jangka pendek gitu, solusi sementara akar masalahnya ini ada tumpang tindih seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nailul Huda ini belum terrealisasi ataupun belum terlaksana. Ya, ada benar dan ada yang mungkin perlu dikoreksi. Yang pertama, terkait dengan apakah ini solusi untuk jangka pendek, saya pikir demikian. Karena bagaimanapun juga pemerintah ini kan ingin melakukan pengendalian terhadap impor BBM. Impor BBM tetap harus bisa dikendalikan. Nah, jadi sebetulnya terkait dengan kuota impor yang dipergunakan oleh SPBU swasta untuk mensuplai BBM di SPBU mereka masing-masing, ini kan berdasarkan pengusulan mereka sendiri. Yang kemudian oleh pemerintah diberikan kebijakan mereka boleh menambah 10%. Tetapi mungkin saya melihat SPBU swasta ini keasikan kemarin itu dengan situasi yang mungkin lagi dihadapi oleh Pertamina beberapa bulan yang lalu. Sehingga mereka tidak melakukan pengaturan yang baik terhadap di dalam bagaimana penjualan BBM mereka sendiri. Maaf Pak Bambang, saya potong. Keasikan ini dalam arti banyak pembeli akhirnya stok yang dalam harusnya 1 tahun semuanya dijual begitu? Atau seperti apa? Itu situasinya. Oke. Jadi mereka ini kan harusnya mengatur kuota dalam setahun itu diatur sampai Desember. Apalagi sudah ditambah 10%. Tetapi kemudian kemarin itu kan mungkin ya ini kan persoalan B2B sebetulnya, business to business. Nah, sehingga situasinya seperti ini. Nah, jadi kalau kemudian tadi Mas Nailul Huda mengatakan ada tumpang tindih, sebetulnya case ini bukan pada case Pertamina. Case ini adalah pada SPBU swasta yang ada beberapa merek itu yang mereka melakukan penjualan BBM-nya itu dengan tidak melakukan schedule yang sebagaimana mestinya, sehingga kemudian harusnya stok sampai akhir tahun ya dari yang ada itu habis sekarang gitu loh. Nah, sekarang kita ini kan tidak pengen serta-merta gara-gara itu lalu menaikkan kuota bagi mereka. Saya pikir pemerintah sudah cukup bijaksana untuk memberikan solusi. Ada 2 hal kan, yang pertama sudah ditambah 10%, dan yang kedua adalah shortcut-nya
adalah bagaimana kolaborasi. Jadi yang dipasok kolaborasi dengan Pertamina itu adalah base fuel, bukan base value ya, base fuel. Base fuel itu artinya kira-kira oktan dasar. Jadi kalau misalkan oktannya 92, yang diambil dari Pertamina itu oktan dasar murni. Nah, nanti lalu kemudian disesuaikan dengan aditif pada merek-merek mereka. Misal saya sebut merek ya, misal Shell itu kan ada turbo. Nah, nanti ditambah aditif yang sesuai untuk turbonya seperti apa, sehingga memang betul ketika barang ini dijual kembali kepada tenan-tenan mereka di SPBU mereka, itu sesuai dengan spesifikasi dan memang itu produknya produk mereka. Gitu. Berarti sederhananya kolaborasi ini ya, jadi diberikan bahan dasarnya, nanti dicampur oleh dapur masing-masing SPBU baru dijual begitu ya. Pertanyaannya begini Mas Bambang. Karena begini saya tambahkan, saya tambahkan sedikit begini. Total share ya, share daripada BBM dari pihak swasta itu terhadap barang non subsidi itu adalah 6%. Dulu sebelumnya 4-5%. Cuma karena kemarin terjadi hal khusus, sekarang sudah 6%. Nah, jadi saya pikir ini juga hanya terjadi pada kota-kota besar saja, karena SPBU mereka kan hanya di kota-kota besar. Baik. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Mas Bambang, kenapa akhirnya solusi itu yang diberikan? Kenapa tidak pemerintah fleksibel soal kuota impor swasta agar mereka bisa, hal itu juga tentu bisa memicu persaingan sehat begitu ya. Tapi jangan jauh-jauh dulu ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.